berikutnya saya akan persilakan. Siapa lagi ini yang mau nanya? Ayo. Mana ini? Oke, saya langsung tunjuk aja. Silakan yang di atas. Oke, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Kamila Putri dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Pertanyaan saya, di zaman sekarang, baik di realita kehidupan nyata maupun di sosial media, banyak sekali motivasi untuk mengejar ambisi dunia, seperti universitas ternama atau gaji yang besar. Di sisi positifnya, sangat baik untuk memajukan perekonomian bangsa. Namun di sisi lain, miris jika kehidupan mereka hanya untuk mengejar kehidupan ini saja. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara menyadarkan mereka bahwa kehidupan ini tidak hanya untuk dihabiskan untuk hidup ini saja. Lalu apakah cukup untuk diam saja dan berdoa atau ada sesuatu yang bisa kami lakukan? Terima kasih. Terima kasih, Masya Allah pertanyaan sangat bagus sekali. Silakan Ustaz Arifin Nugroho. Masya Allah, pertanyaannya panjang. Panjang. Bagaimana ini supaya bisa menyadarkan? Sebenarnya menyadarkan bukan untuk orang lain juga ya, untuk kita juga. Diri sendiri. Bagaimana menyadarkan agar kita itu hidup tidak hanya fokus pada dunia, tapi bagaimana hidup fokus pada akhirat, atau hidup bukan hanya fokus pada kebermanfaatan pribadi, tapi untuk kebermanfaatan orang lain. Ada satu kisah itu dari seorang ulama dari madhab Maliki, namanya Ibn Qasim. Beliau awalnya adalah seorang saudagar kaya raya di Mesir. Kaya raya, punya banyak harta. Tapi di tengah perjalanan hidup beliau memutuskan untuk meninggalkan itu semua dan berangkat menuju ke Madinah. Bahkan ketika berangkat menuju ke Madinah itu istrinya sedang hamil. Walaupun ini bukan meninggalkan tanpa tanggung jawab, enggak ya, karena sudah ditinggalkan harta juga. Berangkat ke Madinah, jumpa dengan Imam Malik, belajar dengan Imam Malik. Belajar dengan Imam Malik 20 tahun, ditinggalkan semua dunianya. Sampai ketika 20 tahun persis dia berada bersama dengan Imam Malik ini, anaknya dari Mesir datang. Begitu sampai di Madinah dia tanya, mana bin Qasim? Mana Ibn Qasim? Kamu tanya siapa Ibn Qasim? Kenapa tanya Ibn Qasim bukan tanya Imam Malik? Datang ke Imam Malik, kamu akan jumpa ini orang. Karena selalu bersama dengan Imam Malik di sebelahnya. Begitu sampai, anak ini langsung mendekat kepada Ibn Qasim dan mencium tangannya. Ketika mencium tangannya, beliau menyampaikan, aku adalah putramu yang kau tinggalkan 20 tahun yang lalu. Masya Allah. Nah, apa yang bisa diambil? Ibn Qasim ini kalau tetap di Mesir dengan segala kekayaannya, selesai. Hanya disitulah dia mendapatkan kebermanfaatan buat umat, dan mungkin namanya cukup di situ, jadi orang kaya di kampungnya. Tapi karena dia hijrah, mungkin saat hijrah itu berat dia. Tinggalkan segala apa dari kemudahan dunia, datang ke Imam Malik yang terkenal dengan disiplinnya di saat belajar. Bahkan khalifah sendiri ketika belajar, diminta untuk datang ke khalifah, Imam Malik mengatakan, enggak, siapa? Ilmu itu datang, bukan didatangi. Atau bukan mendatangi. Minta datang. Duduk juga diminta untuk bersama dengan yang lain. Begitu dijalani, tapi ternyata Masya Allah, sejarah sekarang mencatat. Bagaimana seorang ulama besar Ibn Qasim, termasuk orang yang punya tangan untuk menciptakan atau membuat karya Al-Mudawwanah yang dikenal seluruh dunia sampai dengan detik ini. Sebab apa? Meninggalkan dunianya. Nah, bagaimana kita mengingatkan diri kita dan orang lain? Coba kita mencoba untuk mengingatkan kepada mereka bahwa kehidupan bukan hanya sekedar kehidupan dunia, tapi ada kehidupan berikutnya yang harus untuk kita perhatikan. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustaz Arifin Nugroho atas penjelasannya. Lagi-lagi kita diingatkan untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Kita tidak tahu sampai kapan usia kita ini akan selesai. Nah, kita selesai dulu, tapi sahur dulu kita. Oke, silakan Ustaz. Silakan Ustaz.